Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung atau melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang telah lalu, yaitu memahami surat Al-Insyiqaq, surat yang ke-84 juz amma. Ketika itu kita memahami setentangan hisab yasirah, hisab yang gampang, hisab yang mudah. Maka sekarang kita lanjutkan dengan ayat yang ke-16, halaman 589, surat Al-Insyiqaq, surat yang ke-84, ayat ke-16 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim. Ila alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Dalam ayat yang lalu dapat kita ambil kesimpulan bahwa nanti setelah kiamat dan ketika jasad baru telah dibikin lagi, lalu roh atas perintah Allah masuk ke jasad barunya, terjadi kehidupan. Kemudian proses berikutnya dikumpul di satu tempat namanya mahsyar. Kemudian setelah mengalami sekian banyak proses, dilaksanakan hisab, perhitungan amal, pertanggungjawaban. Masing-masing kita akan dimintai, akan ditanyai satu persatu tentang apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Ketika itu ada yang diadili di sidang, dihisab, dimintai pertanggungjawaban dengan mudah, namanya yasirah. Ada yang dipersulit, diteliti satu persatu, ditanyai, dan tidak ada yang luput. Ini hisab yang sangat sulit. Masing-masing kedua kelompok itu akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Maka sekarang kita masuk ayat berikutnya, itu diawali dengan sumpah. Fala uqsimu bisyafaq. Diterjemahkan di Quran terjemahan ini, maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Mari kita pahami sedikit. Kata-kata la biasa diterjemahkan orang, bahasa kita tidak. Uqsimu, aku bersumpah. Maka tidaklah aku bersumpah. Asyafaq, cahaya merah. Setelah matahari terbenam di sebelah barat, lalu nampak cahaya merah, belum gelap. Cahaya merah itu yang disebut dengan syafaq. Sisa-sisa siang masih nampak dan malam sudah menjelang masuk gelapnya. Nah, terjadilah pencampuran cahaya merah jadinya. Disebut dengan asyafaqul ahmar.
syafaq yang merah. Habis syafaq masuk isya. Matahari terbenam, timbul syafaq. Hilang cahaya merah, masuk isya. Masuk isya sudah tidak lagi cahaya, mulai gelap malam. Namanya syafaq. Fala uqsimu bis syafaq, maka tidaklah aku bersumpah dengan cahaya merah di sebelah barat setelah matahari tenggelam. Ada juga ulama ahli bahasa yang mengatakan ini namanya lanya la ziyadah, sebagai tambahan untuk takkid, untuk penguat sumpah, maka tidak perlu diterjemahkan. Kalau begitu maknanya, maka sungguh aku bersumpah dengan asy-syafaq, kata Allah. Kedua-dua pendapat ini berkembang dalam kitab-kitab tafsir. Ada sekian kitab tafsir yang kita pelajari, yang kita pahami. Kedua-duanya mencantumkan hal itu. Ada yang mengatakan ini artinya fala, maka tidak perlu aku bersumpah, karena sudah jelas dan terang penjelasannya. Atau yang kedua, maka sungguh benar-benar aku bersumpah dengan syafaq. Jadi syafaq Allah jadikan sebagai alat untuk jadikan sumpah. Satu. Wal laili wa ma wasaq, dan demi malam. Aku bersumpah dengan malam. Wa ma wasaq, dan yang diselubunginya. Wasaka, wasak menghimpun, menyelubungi. Malam apabila telah gelap, maka segala sesuatunya diselubunginya dan berhimpun dalam selubungnya. Seakan-akan malam itu mengumpulkan manusia-manusia, makhluk-makhluk yang di siang hari bertebaran dan berserakat, dihimpun di bawah selubung kegelapan malam untuk istirahat. Namanya wasaq. Al-lail, malam. Malam disebut dengan lail. Lail itu artinya hitam. Dikatakan malam dengan lail karena memang malam itu hitam. Jadi demi malam. Kapan ini? Setelah habis syafaq. Habis syafaq dan demi malam. Dan apa yang dia selubungi atau apa yang dia himpun oleh malam itu. Dua sumpah. Yang ketiga, wal qamari idza tasaq, demi qamar, demi bulan. Itu bulan terang. Idza tasaq, apabila dia telah ittasak, telah sempurna terangnya. Berarti ini purnama, 13, 14, 15, bulan purnama, bulan terang. Telah sempurna penuhnya, telah sempurna cahayanya. Namanya ittasaq. Kapan bulan itu nampak sempurna? Terangnya di pertengahan bulan. Tiga ini, syafaq, al-lail, al-qamar. Allah bersumpah, sungguh aku bersumpah, atau maka tidak perlu aku bersumpah. Apa isi sumpah? Nanti namanya jawab qasam. Jawab sumpah. Demi ini, demi ini, demi ini, aku bersumpah. Apa isi sumpah? Latarkabunna tabaqan an tabaqan. La tarkabunna, asal katanya rakiba. Salah satu daripada arti rakiba mengendarai, menunggangi. Rakiba yarkabu, penunggang, pengendara, rakib. Yarkab, menunggangi, mengendarai. Kalau la tarkabunna, ini kuat ya. La benar-benar sungguh
Nun di belakangnya nyangat, menyangatkan. Jadi demi sungguh pasti. Tarkabu, engkau siapapun engkaunya akan mengendarai atau melalui, menjalani juga bisa. Apa yang dikendarai, apa yang dilalui, apa yang dijalani. Tabakan an tabak. Tabak itu bisa dikatakan fase. Fase tahap atau kondisi. Tabak an tabak, fase demi fase. Tahap demi tahap. Kondisi demi kondisi. Demi sungguh engkau pasti akan melalui, melewati, mengendarai, menunggangi tahapan demi tahapan, fase demi fase, keadaan demi keadaan, situasi demi situasi. Makin lama makin sulit, makin lama makin berat, makin lama makin payah. Namanya tabak an tabak. Apa maksudnya? Dari sekian banyak penjelasan ulama, kita ambillah kesimpulannya. Bahwa kita akan melalui tahapan-tahapan seperti tahapan malam. Terbenam matahari, hilang mataharinya. Hilang cahaya siang, kemudian bekasnya masih nampak. Timbul warna merah. Habis warna merah, gelap malam. Sekian lama gelap, kemudian berangsur-angsur terang karena ada bulan, sampai puncaknya purnama. Itu tahapan yang dilalui setelah matahari tenggelam. Situasi, keadaan yang dilewati bagaikan pengendara yang melalui jalan, melalui. Kamu juga akan melalui, akan melewati tahapan demi tahapan, fase demi fase, seperti tahapan malam itu. Apa itu? Tahapan setelah kematian. Seakan digambarkan tenggelamnya matahari adalah mati siang. Maka kamu juga, aku bersumpah demi syafaq, demi malam, demi bulan. Kalian juga akan melalui, akan melewati, seakan kalian mengendarai sesuatu, melewati jalan-jalan, dimulai dengan tahapan mati. Setelah mati, tiba di alam berikutnya, namanya alam barzakh. Di alam barzakh akan dilalui pula fase demi fase, tahapan demi tahapan. Pertama ada nanti namanya fitnatul qabri, fitnah kubur. Itu pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar Nakir. Setelah melewati itu proses akan dilalui nanti namanya. Ada nanti namanya ni'matul qabri atau adabul qabri. Nikmat, kesenangan kubur atau kesengsaraan, penderitaan di alam kubur. Lewat itu. Terus tahapan berikutnya, proses. Setelah itu terjadi kiamat. Hancur alam semesta. Kemudian terjadi kehidupan baru. Diawali dengan diciptakan jasad baru oleh Allah. Setelah jasad baru tercipta, bentuk rupa sama dengan kita. Lalu roh-roh yang sudah berpisah dengan jasad lamanya diperintahkan masuk ke jasad barunya. Terjadi kehidupan yang kedua. Itu tahapannya. Setelah itu terus tahapan berikutnya. Setelah hidup kembali,
diperintahkan untuk berkumpul. Tahapan berkumpul namanya. Setelah lama kita berkumpul dengan penderitaan yang luar biasa, bertelanjang, tidak balas kaki, tidak berkhitan, panas, kesengsaraan yang luar biasa, kecuali orang yang mendapat naungan dan lindungan daripada Allah. Tiba pula fase namanya, fase hisab yang kemarin gaji kita. Fase sidang, fase pertanggungjawaban. Fase di mana Allah mengadili setiap kita, meminta pertanggungjawab. Fase tahapan. Setelah itu proses berikutnya ada lagi inti namanya pembagian kitab atau penerimaan amal. Kemudian ada pengelompokan, lalu diarahkan kepada tempat minum, telaga. Lalu dikasih cahaya. Ada yang langsung masuk neraka, ada yang diarahkan melewati sirat yang dibentangkan atas jahanam. Untuk melewati sirat perlu cahaya. Terus melewati sirat ada yang jatuh, ada yang tertatih, ada yang selamat. Proses berikutnya dikumpulkan lagi di kantarah namanya. Kantarah proses pembersihan terakhir. Ada yang tertahan di Al-A'raf. Setelah kantarah nanti di proses berikutnya disuruh masuk surga melalui pintu-pintu yang telah disediakan. Tiba di surga, proses selanjutnya mencari tempat dan mendudukkan tempat masing-masing. Proses berikutnya di neraka. Ada yang abadi di neraka, ada yang singgah sebentar, ada yang lama. Ini namanya tabakan an tabak. Kita harus tahu ini, karena kita sekarang berada dalam tahapan dunia. Bermula tahapan itu secara garis besarnya tahapan rahim ibu. Sempit. Bermula jasad kita diproses di rahim ibu. Di rahim pun sebenarnya ada pula tahapannya. Tahapan namanya nutfah 4 bulan. Tahapan alaqah 40 hari ya. Nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah, tahapan-tahapan dilewati. Setelah selesai tahapan-tahapan ditiupkan ruh. Lalu jasad janin di perut ibu sudah punya ruh. Setelah berumur 4 bulan 120 hari telah terjadi tahapan kehidupan, tapi belum sempurna. Terus menuju kesempurnaan. Sempurna 9 bulan lebih kurang, masuk tahap dunia. Tahap dunia pun mempunyai fase-fase. Bayi, balita, anak-anak, remaja, muda, dewasa, tua, pikun kalau sampai pikun. Itu tahapan dunia. Ada Ibu Um. Ada Ibu Um kan? Lama tidak ketemu. Itu tahapan dunia. Kita sekarang sesuai dengan umur. Kalau ada anak-anak SD, siapa nama kali? Iqbal. Dan kau tahapan yang kedua. Sebut tahapan bayi lah selesai. Tahapan anak-anak kan. Tahapan anak-anak, tahapan remaja, ABG. Aku bukan gila, ABG. Remaja, langsung muda. Nah, tahapan-tahapan. Ada yang sempurna tahapan itu dilewati. Ada yang tak sempurna. Wa minkum may yutawaffa min qabl. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum sampai kepada tahap tua. Berarti sampai situ dia. Yang sudah tua sekarang berarti sudah hampir masa lampiata banam
terbenam matahari. Hampir terbenam matahari. Berarti yang tua itu fasenya sempurna dalam kehidupan dunia, sempurna sampai tua. Kapan tua? Kalau untuk ukuran umat Nabi Muhammad tuanya 70. 70 sudah diambang sore yang lalu. 70 itu barangkali mataharinya sudah mulai masuk proses. Ada yang lewat 70. Proses itu tahapan dunia. Tiba di tahapan yang ketiga, tahapan di seberang kematian, namanya barzakh. Itu alam di mana roh berada. Kalau jasad sudah jelas di tanah. Di alam barzakh roh. Roh mengalami tahapan lagi. Bermula dimasukkan ke kubur. Rohnya masuk ke jasad. Pertama proses yang dialaminya adalah proses himpitan kubur. Dammatul qabri. Dammatul qabri, himpitan kubur. Tidak ada yang tidak dihimpit oleh kuburnya. Lalu orang mukmin nanti dilepaskan. Kemudian datang malaikat, proses namanya proses fitnatul qabri. Lalu proses berikutnya ditemani oleh amal saleh atau amal salah. Amal saleh dan amal salah. Kemudian ada yang diluaskan tempatnya, bahkan ada yang telah dipersilahkan jalan-jalan ke surga. Ada yang telah mulai mengalami kesengsaraan, diperlihatkan neraka seperti Fir'aun dan antek-anteknya, baik Fir'aun dulu ataupun Fir'aun sekarang. An-naru yuraduna 'alaiha guduwwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepadanya pagi dan sore. Itu tahapan sampai klimaksnya. Apa klimaksnya? Kiamat. Kiamat sampai neraka surga. Namanya tabakan an tabak. Maka sungguh aku bersumpah, kata Allah, demi syafaq yang merah, demi malam apabila dia telah menyelubungi atau telah menghimpun segala sesuatunya, dan demi bulan apabila dia telah purnama, aku bersumpah bahwa kalian, bahwa engkau, bahwa kamu semua pasti akan melalui tahapan-tahapan ini. Tidak dapat tidak. Untuk itu aku bersumpah, kata Allah. Sebagaimana proses perjalanan matahari kembali ke asalnya. Bumi adalah planet gelap. Planet gelap. Kalau bintang yang tidak bercahaya namanya kaukab. Kalau bercahaya namanya najmu, nujum. Najmu, nujum, bintang yang bercahaya, planet yang bercahaya. Kalau tidak bercahaya, kaukab. Bumi kaukab. Cahayanya datang kemudian. Siang itu datang ke bumi. Asal bumi adalah gelap. Ketika matahari tenggelam, dia kembali kepada asalnya, gelap lagi. Sekarang bumi sudah kembali ke asalnya, gelap. Orang yang mati dia sudah kembali ke asalnya lagi. Sudah meninggalkan pentas kehidupan dunia. Dan untuk itu aku bersumpah. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Istifham. Istifham artinya pertanyaan. Di sini diterjemahkan ayat ke-20 oleh para penterjemah. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Namanya pertanyaan. Istifham. Tapi tujuan pertanyaannya bukan bertanya. Tujuannya taubih. Untuk mencela. Mencela, menjelekkan. Apa yang dicela? Sikap mereka. Setelah begitu jelas keterangan-keterangan, bukti-bukti. Ada bukti-bukti ayat-ayat itu pada diri mereka sendiri.
Ada bukti-bukti yang menunjukkan kebesaran kemahakuasaan Allah untuk menghidupkan sudah mati itu pada alam semesta. Pokoknya ada sekian penjelasan-penjelasan, bukti-bukti, keterangan-keterangan yang lengkap, yang jelas bahwa Allah kuasa dan maha berkuasa untuk menghidupkan kembali, menciptakan jasad yang sudah hancur. Lalu fama lahum la yu'minun, maka mengapa mereka tidak juga percaya, tidak beriman? Apalagi alasan, apalagi dalih, alibi, elah, makanya belum juga atau tidak juga beriman. Ini diarahkan kepada kaum kafirin dan musyrikin, mula-mula itu kepada orang Makkah. Tetapi ayat ini berlaku umum. Wahai kalian-kalian yang masih ingkar, gitu, yang masih bangkang, musyrik, angkuh, sombong, seakan-akan tak akan mati-mati kalian. Kalau bahasa Minangnya ajolai, itu bahasa Minang. Ajolai, makualunjo, picayo beriman. Adalih alasan, fama lahum la yu'minun. Namanya taubih. Apa alasan? Sampai Allah bersumpah, fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq, la tark wal qamari idza tasaq. Sumpah. Fama lahum, maka kenapa mereka la yu'minun, tidak beriman, tidak percaya, tidak yakin. Jadi wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an, dan apabila quri'a apabila dibacakan, alaihim, atas mereka, Al-Quran, la yasjudun, mereka tidak tunduk, tidak merendah, tidak menghinakan diri, dan tidak sujud. Ini salah satu ayat sajadah yang kita disunnahkan untuk sujud. Karena saya tidak sujud, bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu sujud. Tapi sekiranya saya sujud ke bawah tadi, harus sujud. Itu. Pakai takbir, Allahu Akbar. Saya baca, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Saya ke sana, Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu juga sujud. Tapi karena semua kita belum tahu, barangkali di antara kita ada yang belum tahu, andaikan saya sujud nanti kok terengah-engah saja begitu. Sujud hari tidak Jumat gini. Karena kita sering memahami bahwa sujud itu adalah hari Jumat. Dan salat pula. Tidak perlu dalam salat. Kapan saja kita membaca melewati salah satu ayat sajadah, kita disunnahkan sujud. Namanya sujud tilawah. Orang kita bilang sujud sajadah. Yang betul adalah sujud tilawah. Tilawah membaca. Apabila dibacakan alaihim. Sekarang saya namanya quri'a. Dibacakan. Dibacakan. Ada dua kalimat. Pertama quri'a. Nanti ada juga nih tuliyat. Idza tuliyat ayatuh. Kalau tuliyat bukan hanya dibacakan, dijelaskan, diterangkan. Jadi diiringi dengan penjelasan apa yang dibaca. Sekarang dibacakan atas mereka. Orang luar tidak saya bacakan. Orang luar terdengar orang mengaji, dia tidak mendengar. Di orang luar terdengar orang mengaji kok. Cuma dia tidak mendengar. Tidak mendengarkan, terdengar ada. Kalau sekarang mendengar dan diperdengarkan karena saya membaca. Nah, apabila dibacakan atas mereka, mula-mula him itu kepada mereka yang kafir, yang ingkar, yang tidak percaya. Alaihim, atas mereka. Ya mereka siapa? Ya mereka yang kafir. Mereka yang ingkar, mereka yang durhaka, mereka yang sombong, mereka yang musyrik, mereka yang menentang, ya. Him, atas mereka. Apa? Al-Quran.
Nabi ketika turun wahyu, setiap turun wahyu beliau sampaikan kepada orang banyak. Beliau sampaikan di mana-mana orang berkumpul. Tidak menunggu orang berkumpul, beliau sampaikan saja. Berbeda dengan kita berkumpul orang. Diundang saya ke sini. Tidak, Nabi menyampaikannya ke tengah-tengah orang banyak. Dibacakan kepada mereka ayat. Atas mereka, la yasjudun. Yasjudun sajada, yasjudun sajada artinya tunduk merendah. Tunduk merendah menghinakan diri. Dilambangkan dengan mencecahkan yang tertinggi di tubuh kita, kepala, yakni kening, hidung. Beriringan dengan telapak tangan dan dua lutut serta dua ujung-ujung jari kaki ke tempat yang terendah. Mengisyaratkan kita ini rendah, hina, tidak ada arti apa-apanya. Tanda tunduk, tanda patuh, tanda rendah, tanda hina. Sehingga anggota badan kita yang paling tinggi dicecahkan ke tempat yang biasa dipijak dan diinjak-injak, lantai. Sehingga tinggi pula dubur daripada kepala. Ini mengisyaratkan kita harus merendah. Ayat ini adalah, Al-Quran ini adalah firman Allah yang Maha Tinggi. Firman-Nya. Ketika firman-Nya dibaca, firman Tuhan yang mencipta, Khaliq, Tuhannya Rabbul Alamin, Raja alam semesta, yang mengendalikan semuanya, mestinya manusia-manusia harus tunduk merendahkan diri. Sedangkan titah baginda saya dibaca tenang orang. Titah baginda yang mulia, tenang orang mendengarkan. Menekur. Keputusan apalah? Keputusan si anu, dengar. Bahkan ta'zim pula orang mendengar keputusan. Sekarang firman Raja alam semesta, Al-Malikul Haq, Raja yang sebenarnya, Rabbul Alamin, Mudabbir, pengatur alam semesta, Yudabbirul Amra, yang mengatur. Berfirman dia, Al-Quran ini firmannya. Mestinya manusia-manusia yang sadar dia bahwa dia adalah manusia yang dicipta, dia tunduk, merendah. Tanda tunduk, tanda merendah, tanda menghinakan diri, disungkurkan wajah ke tempat yang terendah. Kharru sujada. Mereka jatuh menyungkur dalam keadaan sujud. Wabukia dalam surat Maryam, sambil menangis, begitu mestinya. Karena ayat-ayat ini merupakan firman Allah Ta'ala, menunjukkan kebesaran Allah. Tahu kita bahasa kita ini adalah makhluknya. Tidak wajar kita sombong, engkar, menentang, menolak. Itu makanya ketika dibacakan ayat ini, kita sujud itu melambangkan kita tidak sombong, tidak angkuh. Kita merendah, kita tunduk kepada Zat yang Maha Tinggi ketika ayatnya dibacakan. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. La yasjudun itu menunjukkan kesombongan mereka. Menunjukkan keangkuhan. Menunjukkan ketinggian mereka. Sehingga mereka tidak mau menunduk. Betapa banyaknya orang yang pongah, orang yang congkak, orang yang angkuh. Sehingga nanti di akhirat orang-orang seperti ini, mereka ketika disuruh sujud nanti di akhirat tidak mampu sujud. La yastati'un. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Surat Nun Al-Qalam.
Nun wal qalami wa masturun. Surat yang ke-69, 68 ya. 68. Ayat yang ke-42, ketika saat disingkapkannya betis dan diseru, dipanggil mereka untuk sujud, mereka tidak mampu sujud, tidak sanggup untuk sujud di akhirat. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pada saat itu pandang mereka tertunduk ke bawah, mereka hina dina. Wa qad kanu yud'auna ila sujud. Dulu di atas dunia mereka pernah disuruh untuk sujud. Sujud, menunduk, merendahkan diri, termasuk salat. Padahal mereka segar bugar dan sehat, tidak mau sujud. Nanti di akhirat, ketika manusia semuanya tunduk, sujud, merendah, mereka tidak bisa. Inilah sikap orang yang sombong. Karena mereka atas dunia menyombongkan diri, angkuh, tidak mau tunduk, tidak mau sujud. Ketika ayat Allah dibacakan, apalagi menolak ayat Allah. Wa man azlam, tidak ada lagi yang lebih zalim daripada orang ini. Berpaling dia ketika diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya. Wa man azlam. Di situ pentingnya kita mengetahui maksud Al-Quran. Di samping kita menghafal, maka kita juga harus mentadaburinya supaya paham kita. Ini kita serukan kepada para penghafal-penghafal Quran ini, jangan berhenti sampai menghafal, tapi tingkatkan kepada tafahum, memahami, dan mentadaburinya, sekaligus tafakkur. Kenapa? Karena tidak ada pengaruhnya. Ayat ini contohnya, apabila dibacakan atas mereka Quran tak sujud, kita tidak paham, tidak mengerti. Kalau sujud, kenapa kita sujud? Kapan kita sujud? Apa hakikat sujud? Tahu. Di sininya, maka kenapa mereka belum juga atau tidak beriman? Dibacakan ayat-ayat Tuhan mereka atas mereka, mereka tidak sujud, tidak tunduk. Balil ladina kafaru yukadzibun. Balil ladina kafaru, bahkan sebaliknya, alladina kafaru, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar itu, yukadzibun, senantiasa mendustakan. Di mana letak senantiasanya yukadzibun? Yukadzibun itu memfaedahkan istimrar, selalu, karenanya mudhari'. Bahkan malahan bukannya mereka beriman, bukannya tunduk sujud, malah mereka senantiasa mengingkari, menolak, tidak percaya. Yukadzibun. Orang sudah azan, kita tarik garis bawah. Intinya kajian kita malam ini mengingatkan kita semua bahwa kita pasti akan melalui tahapan-tahapan. Dan kita sekarang sedang berada di tahapan hidup dunia. Sebentar lagi akan menuju tahapan mati, dan tahapan tanpa berikutnya berujung di dua tempat. Kalau tidak di surga, di neraka. Yang garis bawah berikutnya, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak percaya, ingkar, menolak, angkuh dan sombong. Mudah-mudahan berfaedah untuk kita semua apa yang kita pelajari malam hari ini, mendatangkan manfaat dan berkah. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.